Halo para casis Polri, kembali lagi di channel IB School. Kali ini kita akan lanjut ya membahas soal persiapan tes psikologi atau psikotes pada tes Polri. Nah, ini termasuk Akpol, Bintara, Tamtama, juga SIP, SS yang sedang buka sekarang. Jadi silahkan dipelajari ya. Untuk kali ini lebih banyak teman-teman dari sebelumnya, ini kita akan membahas 13 soal langsung ya. Dan tentunya materi dan jenis soal juga akan banyak yang ditambah. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut, buat kalian yang mau mengikuti tryout persiapan tes Polri di tahun 2025 dari IB School, kalian bisa langsung klik tombol gabung di beranda YouTube IB School. Selain itu, kalian juga akan mendapatkan keunggulan yang lainnya. Oke teman-teman, lanjut ya. Kita mulai pembahasan video psikotes Polri-nya dari nomor 1. Oke teman-teman, kali ini jenis soalnya sinonim ya, karena jelas ada tanda sama dengan. Oke, langsung kita kerjakan. Adisi sama dengan A. Pengurangan secara bertahap, B. Pelipat gandaan jenis tertentu, C. Penambahan terus-menerus, D. Pembebasan secara penuh, yang E. Pemilihan dengan seleksi. Kira-kira adisi itu sinonimnya adalah, buat kalian yang masih asing teman-teman mendengar kata adisi itu biasanya dipakai dalam konteks kimia ya teman-teman, atau di matematika juga ada biasanya tapi nggak banyak. Nah, ini tuh adalah kegiatan yang melibatkan penambahan. Jadi jelas di sini ada kata penambahan, maka sinonimnya adalah yang C, penambahan terus-menerus. Lanjut ke soal sampingnya. Didaktik. Nah, didaktik kira-kira sinonimnya adalah yang A, cara mengajar anak tuna aktif, B, pendidikan belajar siswa aktif, C, pendidikan luar biasa, D, cara belajar efektif, yang E, belajar sendiri. Oke, jadi untuk didaktik itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Itu artinya mengajar. Tapi dalam konteks bahasa Indonesia, dia lebih ke metodenya ya, teman-teman. Jadi jelas nih, didaktik itu adalah metode dalam mengajar. Atau jika kita lihat di opsi, ini yang paling sesuai adalah yang D, cara belajar yang efektif. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Masih di soal sinonim, di sini ada esoteris. Esoteris itu adalah A bersifat menyeluruh, B bersifat istimewa, C bersifat khusus, D bersifat merata, E bersifat luas. Nah, kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jadi esoteris juga sama teman-teman. Ini berasal dari bahasa Yunani, artinya bersifat dalam. Nah, dalam di sini itu maksudnya adalah khusus untuk kalangan terbatas. Jadi jika kita simpulkan ini artinya bersifat khusus ya teman-teman kalau kita samakan dengan opsi. Berarti jawabannya adalah yang C, bersifat khusus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Inset, lawan katanya. Oke teman-teman, ini sering keluar nih inset. Ini karena kata-kata populer, jadi harus bisa nih. Inset itu A, pergeseran, B, serangga, C, foto kecil, D, menyepit, E, sisipan. Kira-kira antonimnya yang oke, inset itu artinya adalah sesuatu yang disisipkan. Jadi jelas yang artinya masih sama dengan disisipkan itu jelas salah. Untuk yang A, pergeseran. Nah, ini langsung dapat teman-teman jawabannya, berarti yang A ya, pergeseran, karena ini lawan kata dari disisipkan. Untuk yang lainnya yang B, C, D itu tidak berkaitan ya dengan sinonim insert dan juga antonim insert. Lalu untuk yang E, sisipan, itu sebenarnya sinonimnya. Oke, lanjut ke soal sampingnya, kuasi. Nah, kuasi ada yang tahu nggak? Kuasi itu artinya adalah seolah-olah atau hampir atau tidak sepenuhnya. Jadi jelas jawabannya ini langsung ketemu teman-teman. Lawan katanya pasti yang A ya, nyata. Oke teman-teman, ini adalah soal jenis sinonim antonim dan ini catatan buat hafalan kalian. Ini tidak banyak, jadi jika kalian ingin tambah boleh ya, silahkan ditambah sendiri, tapi minimal catatan ini bisa kalian hafal. Karena ini Mimin ambil nih dari soal-soal sinonim antonim yang biasa muncul ya pada tes Polri tahun-tahun sebelumnya. Oke, lanjut teman-teman, kita ke soal berikutnya. Roket berhubungan dengan luar angkasa, seperti kapal berhubungan dengan A, sungai, B, hutan, C, udara, D, jalan, E, laut. Oke teman-teman, ini adalah tipe soal baru yang belum pernah Mimin bahas sebelumnya.
Jadi ini adalah tipe padanan kata, tapi dalam bentuk kalimat. Jadi caranya kalian harus tahu dulu ya, hubungan dari roket dan luar angkasa, baru bisa mengerjakan hubungan dari kapal dengan, nah itu ya, roket dan luar angkasa, ini kelihatannya hubungannya adalah tempat ya teman-teman. Jadi roket itu tempat mengudaranya di luar angkasa, atau tempat beroperasinya itu di luar angkasa. Seperti kapal, nah ini kita lihat tempat beroperasinya itu di yang A, sungai. Bisa jadi ya teman-teman di sungai. Jadi ini kita tulis bisa jadi saja. Yang B, hutan, jelas salah. Yang C, udara, jelas salah. Yang D, jalan, jelas salah. Yang E, laut. Nah teman-teman, kelihatannya ini yang paling tepat ya dibanding dengan sungai, karena kita kenalnya kapal laut. Jadi jelas kapal itu beroperasi di laut. Jadi jawabannya ini yang E teman-teman, bukan yang A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jika api berhubungan dengan panas, maka es berhubungan dengan A, kering, B, lembab, C, terang, D, dingin, E, basah. Jelas ini sangat gampang ya. Jadi api dan panas hubungannya pasti sifatnya. Api itu panas, maka es sifatnya adalah A, kering, jelas salah, B, lembab, jelas salah, C, terang, jelas salah, yang D, dingin. Nah ini teman-teman, ini yang paling tepat. Jadi jawabannya adalah yang D, dingin. Bisa ya teman-teman untuk jenis soal seperti ini. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Semua layanan internet adalah layanan berbayar. Semua ponsel terbaru memiliki layanan internet. Maka kesimpulannya, A, tidak mungkin semua layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru. B, tidak mungkin semua layanan internet dimiliki ponsel terbaru. C, semua layanan berbayar hanyalah layanan internet. D, sebagian ponsel terbaru memiliki layanan berbayar. Lalu yang E, sebagian layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru. Nah, teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana? Ini caranya kalau Mimin kayaknya pakai permisalan dulu ya, supaya lebih jelas. Layanan internet berarti Mimin misalkan dengan LI saja, adalah layanan berbayar. Berarti di sini tanda panah ke kanannya layanan berbayar itu LB. Ini maksudnya layanan internet itu adalah layanan berbayar. Lanjut ke kalimat kedua. Semua ponsel terbaru berarti ponsel terbaru PT, tanda panah ke kanan, memiliki layanan internet berarti LI. Jadi jika kita simpulkan seperti video-video sebelumnya ya, kita coret kata yang sama. LI dan LI bisa dicoret teman-teman. Jadi kesimpulannya tinggal PT maka LB. PT tadi adalah ponsel terbaru memiliki layanan berbayar. Nah, tinggal kita lihat dari opsi kira-kira yang seperti ini itu jawabannya yang mana. Yang A, tidak mungkin semua layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru. Jelas salah ya teman-teman, karena jelas-jelas ponsel terbaru itu semuanya punya layanan internet, berarti semuanya punya layanan berbayar. Jadi yang A salah. Yang B, tidak mungkin semua layanan internet dimiliki ponsel terbaru. Jelas salah, karena kalimat kedua itu semua ponsel terbaru memiliki layanan internet. Yang C, semua layanan berbayar hanyalah layanan internet. Bener nggak teman-teman? Semua layanan berbayar itu hanyalah layanan internet. Enggak ya, karena di luar layanan internet juga ada layanan yang berbayar. Untuk yang D, sebagian ponsel terbaru memiliki layanan berbayar. Bener nggak teman-teman? Jika kita lihat tadi kesimpulannya bener ya, ponsel terbaru itu memiliki layanan berbayar. Tapi di sini di D itu bilangnya sebagian teman-teman. Sedangkan tadi kesimpulan kita itu harusnya semua ya, semua yang ponsel terbaru itu memiliki layanan berbayar. Jadi untuk jawaban yang D ini masih setengah ya teman-teman betulnya. Jadi ini Mimin tulis bisa jadi saja jawaban yang D. Yang E, sebagian layanan berbayar dimiliki ponsel terbaru. Nah, teman-teman, benar ya. Jika kita simpulkan kan tadi itu semua ponsel terbaru itu memiliki layanan berbayar. Berarti sebagian dari layanan berbayarnya itu pasti dimiliki oleh semua ponsel terbaru. Nah, tapi tidak semua layanan berbayar, teman-teman, karena layanan berbayar itu banyak jenisnya. Jadi yang E menurut Mimin itu yang paling tepat, teman-teman. Karena yang D tadi masih kurang tepat sedikit ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 0,625 dibagi 0,875 adalah, nah ini jenis soal hitung cepat lagi ya. Kira-kira kalian bisa nggak cara ngerjakan soal seperti ini? Ini teman-teman karena sama ya, 0, dan 0, jadi nolnya bisa langsung dicoret saja teman-teman, atas dan bawah. Lalu yang 625 dan 875 tinggal kita perkecil. Caranya kita bagi dulu dengan 5 ya, kelihatannya pasti bisa dibagi dengan 5.
625 dibagi 5 itu 125, lalu yang 875 jika dibagi 5 itu 175. Nah, setelah ini tinggal kita bagi 5 lagi, teman-teman. 125 dibagi 5 itu 25, lalu yang bawah 175 dibagi 5 itu 35. Oke, kita tulis dulu ya, 25/35, berarti harus kita perkecil lagi karena di opsi masih dalam bentuk terkecil. 25 bagi 5 itu 5, 35 bagi 5 itu 7. Nah, jadi dapat nih, jawabannya adalah 5/7. Gitu ya, cara memperkecilnya supaya lebih cepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. 1 dikurang akar 3 dari 0,027 dikali 5/6 ditambah 1/2 pangkat 2. Oke teman-teman, kalau kalian mengikuti video-video Mimin sebelumnya, pasti tahu ya yang mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Maka biar mudah, Mimin kasih kurung seperti biasa di sini. Berarti ini yang kita kerjakan ya terlebih dahulu. Nah, cara mengerjakan akar 3 dari 0,027 itu kita jadikan bentuk pecahan biasa dulu. 0,027 itu teman-teman adalah 27/1000. Kenapa? Karena ada 3 angka di belakang komanya. Jadi pernya 1000. Oke, setelah itu pangkat 3 di sini itu jadinya 1/3. Ini juga sudah Mimin bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau bentuk akar, nanti pangkatnya jadi bentuk pecahan. Nah, setelah ini, supaya bisa dicoret-coret, kita jadikan pangkat 3 juga yang di dalam. Jadi 27 ini adalah 3 pangkat 3, yang 1000, 10 pangkat 3. Jangan lupa di luar ada pangkat 1/3. Nah, ini ya teman-teman bisa dicoret semuanya. Jadi 3 yang atas dan 1/3 dan 3 yang bawah bisa dicoret. Maka tinggal 3/10 dikali dengan, nah yang ini ya 5/6. Ini tinggal coret-coret lagi ya, tapi silang teman-teman. Jadi 10 dan 5 bisa ya, sama-sama bagi 5, yang 10 jadi 2, yang 5-nya jadi 1 atau tidak perlu ditulis. Lalu 3 dan 6 juga bisa dicoret, 6-nya jadi 2, karena sama-sama dibagi 3. Nah, yang atas teman-teman, kan itu 1 kali 1 ya, karena kalau dicoret bukan 0 artinya, tapi 1. 1 kali 1 itu 1, per yang bawah 2 kali 2 itu 4. Oke teman-teman, dapat ya, jawabannya berarti 1/4 dari operasi perkaliannya. Sekarang yang depan, ini kan ada 1. Kita tulis 1 dikurang dengan hasil tadi yang 1/4, lalu ditambah dengan yang 1/2 pangkat 2. Nah, 1/2 pangkat 2 itu sama aja setengah kali setengah, itu 1/4. Karena 1 kali 1, 1, 2 kali 2 yang bawah itu 4. Berarti ini ditambah 1/4. Nah, ini sudah gampang nih. Di sini ada min 1/4 dan plus 1/4, jelas habis. Tinggal sisa 1. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu 1. Bisa ya? Ini cukup panjang sebenarnya operasi hitung cepatnya, tapi ini bisa dikerjakan dengan cepat tentunya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak bernama Yezkiel setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling 0,5 km. Apabila dengan kecepatan lari 5 km per jam, Yezkiel mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali, berapakah lamakah Yezkiel lari setiap paginya? A 50 menit, B 40 menit, C 30 menit, D 20 menit, E 10 menit. Oke teman-teman, kali ini psikotes kecerdasannya tentang soal cerita. Dan ini juga sering keluar ya, berkaitan dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi, untuk lebih mudah, kita gambarkan ya. Misalnya ini teman-teman, lapangannya seperti ini. Di mana keliling lapangan ini adalah 0,5 km. Ini dari soal. Lalu teman-teman, Yezkiel ini diberitahu bahwa memutari lapangannya 5 kali, berarti jarak yang ditempuh Yezkiel tinggal dikali ya. Yang 0,5 km kita kali dengan 5, karena dia muterinnya 5 kali. Maka hasilnya adalah 2,5 km. Nah, di soal juga ada kecepatan larinya, yaitu yang ini, 5 km per jam. Oke, kita tulis kecepatan lari Yezkiel itu 5 km per jam. Oke, yang ditanya itu adalah berapa lama Yezkiel lari setiap pagi. Nah, teman-teman, untuk mencari waktunya itu tinggal dibagi kecepatan dibagi jarak larinya. Berarti teman-teman, kecepatannya yang ini ya, yang 5 km per jam. Lalu untuk jarak larinya berarti yang kita dapat tadi ya, yang 2,5 km ini. Jadi waktunya itu sama dengan jarak per kecepatan
Di mana tadi jaraknya 2,5 kilometer, kita bagi dengan kecepatannya yang 5 kilometer per jam. Kilometer sama kilometer bisa dicoret, 2,5 dibagi 5, bisa ya teman-teman? Ini jadinya 1/2 atau 0,5. Jangan lupa masih ada jamnya. 0,5 jam itu berapa menit teman-teman? Jelas ya, setengah jam itu 30 menit. Jadi jawabannya adalah yang C, 30 menit. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui volume sebuah balok adalah 192 cm kubik atau pangkat 3, dengan perbandingan panjang tinggi lebar balok adalah 3:4:2. Berapakah panjang seluruh rusuk balok tersebut? Nah, teman-teman, ini kaitannya dengan soal perbandingan, tapi sebenarnya ini dikaitkan dengan bangun ruang. Jadi agak sulit sebenarnya. Ini teman-teman, jika kalian lihat perbandingan panjangnya kan adalah 3 ya, maka kita tulis panjang sama dengan 3x. Kenapa ada x-nya? Karena ini belum panjang sesungguhnya teman-teman. Jadi akan ada dikali bilangan yang sama antara 3, 4, dan 2 untuk menjadi panjang rusuk sesungguhnya. Gitu teman-teman. Jadi kuncinya di sini, ingetin. Lanjut ya, tingginya di sini 4. Berarti tinggi di sini itu adalah 4x. Ingetin, ada x-nya. Lalu lebarnya di sini perbandingannya adalah 2, berarti lebar di sini adalah 2x. Ingetin ya teman-teman, ada x-nya. Oke, lanjut. Kita ke soal lagi. Volumenya di soal diberitahu bahwa 192, di mana rumus volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti sama dengannya 192. Nah, teman-teman, dari sini kita akan dapat x-nya. Karena panjangnya tadi yang ini ya, yang 3x kita tulis, lalu dikali dengan lebarnya berarti yang ini, yang 2x. Dikali lagi dengan tingginya, berarti yang ini ya, yang 4x, sama dengannya 192. 3x kali 4x kali 2x. 3 kali 4 kali 2 itu 24. X kali X kali X itu X pangkat 3 sama dengan 192. Maka X pangkat 3 sama dengan 192 per 24. 192 bagi 4 itu 8. Jangan lupa ini X-nya masih pangkat 3. Jadi untuk cari X-nya tinggal akarkan 3 ya teman-teman, 8-nya. Berapa teman-teman yang dikalikan 3 kali jadinya 8, bilangannya harus sama, berarti 2. Kita dapat ya, X-nya adalah 2. Nah, setelah dapat X-nya 2, maka kita tahu nih teman-teman, panjang sesungguhnya berapa dari balok tersebut. Jadi, panjang yang tadinya 3X, jadi 3 kali 2, yaitu 6, karena X-nya tadi 2. Lalu yang 4X ini jadi 4 kali 2, jadi 8. Lalu untuk lebarnya yang 2X jadi 2 kali 2, yaitu 4. Nah, dapat ya teman-teman, jadi panjang tinggi lebar sesungguhnya balok tersebut adalah 6, 8, dan 4. Dimana kalau kalian perkecil, nanti jadi perbandingannya. Oke, lanjut ya. Sekarang yang ditanya adalah panjang seluruh rusuk balok. Berarti panjang seluruh rusuknya tinggal 4P tambah 4T tambah 4L. 4 kali panjangnya berarti yang 6. 4 kali 6 ditambah 4 kali tingginya berarti yang 8. Jadi 4 kali 8 ditambah dengan 4 kali lebarnya yang 4. Jadi 4 kali 4. 4 kali 6 24, lalu 4 kali 8 32, ditambah 4 kali 4 16, ini hasilnya 72. Nah teman-teman, jadi jawabannya adalah yang A, 72. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kali ini soalnya jenis figural ya. Maksud dari jenis figural itu soalnya berkaitan dengan gambar. Nah, di sini teman-teman, kalau kalian perhatikan pada soal ini itu ada tanda sama dengan. Berarti soal ini kaitannya dengan pencerminan. Nah, tipe ini juga sering muncul pada psikotes Polri. Oke, cara mengerjakannya karena pencerminan berarti gambar 1 di sini hasilnya yang ini ya, teman-teman, gambar 1 yang sebelah kanan juga. Berarti gambar 2 yang sebelah kiri hasilnya yang ini, yang ditanda tanya. Maka kita harus tahu dulu teman-teman hubungan dari gambar 1 ke 1 yang sebelah kanan, lalu akan kita terapkan hubungan ini ke gambar kedua supaya kita dapat tuh nilai pada tanda tanya. Oke, langsung ya. Jika kita lihat pada gambar 1 ini ada bintang teman-teman. Jadi kita hitung dulu bintangnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Oke, berarti 7 bintang. Sekarang kita lihat hasil pencerminan gambar 1 sebelah kanan. Ada 1 bintangnya, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Oh, berarti ada 6 bintang. Dari sini jelas ya, hubungan dari bintangnya itu mengurang 1 ternyata. Sekarang kita ke bentuknya, teman-teman. Gambar 1 sebelah kiri, ini sisinya ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini segi 4. Nah, jika kita lihat hasilnya yang sebelah kanan itu gambar 1, itu sisinya hanya 1,
1, 2, 3. Dia berubah jadi segitiga. Ternyata sisinya pun mengurang 1. Nah, udah dapet nih hubungannya. Ternyata baik motif maupun sisi harus mengurang 1. Berarti kita terapkan ya di gambar kedua. Kita hitung dulu bintangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jika ngurang 1, nanti hasilnya harusnya 5 bintang ketika sudah dicerminkan. Lalu untuk sisinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini jadi segi 5. Hasilnya harus segi 4 karena ngurang 1 tadi sisinya ya. Oke, tinggal kita lihat nih teman-teman di opsi yang hasilnya adalah 5 bintang dan segi 4 itu yang mana. Untuk opsi A, jika kita lihat ini bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya, jelas salah. Yang B bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini benar. Sekarang kita lihat sisinya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini lebih teman-teman. Ini ada sisi kelima. Berarti yang B salah. Untuk yang C jelas ya, kelihatan bintangnya sudah lebih dari 5, jadi salah. Yang D bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini tepat. Sisinya sekarang ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini tepat teman-teman. Baik bintang maupun sisi sama. Tapi kelihatannya yang E juga sama nih teman-teman. Yang E itu bintangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Lalu sisinya juga ada 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata jawabannya ada 2 teman-teman. Tapi yang membedakan ternyata motifnya pun dilihat. Tadi kita nggak memperhitungkan ya motifnya. Jadi kita lihat lagi motifnya teman-teman. Untuk gambar 1 yang sebelum dicerminkan, itu dia motifnya ada bintik-bintik. Nah, hasilnya teman-teman di gambar 1 sebelah kanan juga tetap ada bintik-bintiknya. Sedangkan di gambar 2 itu polos, maka hasilnya harus sama ya teman-teman, yaitu polos juga. Sehingga dapat nih jawabannya adalah yang D. 5 bintang, segi 4, dan motifnya polos, tidak ada bintik-bintik. Oke, bisa ya teman-teman. Jadi cara kalian untuk menentukan hasil cerminan, kalian harus tahu tuh tiap unsur atau objek dalam gambar itu ada apa aja. Nanti kalian cek apa saja yang berubah. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info dan soal terupdate seputar Polri di tahun 2025. Terima kasih.